Dengar-dengar ini ceritanya itu ada pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ya. Nah ini bisa diceritakan itu. Mendapat kelebihan yang ternyata itu merupakan keturunan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama, suasana yang selalu berbeda. Jangan lupa ya, sabrek, like, comment, and share pokoknya. Kita kembali lagi di channel Anatomi Semesta. Bersama siapa kita akan kenalan. Bersama siapa ini, Mbak? Perkenalkan, nama saya Elsa Jelina Indraong, biasa dipanggil Elsa. Wah, Mbak Elsa ini. Ini kalau umur udah berapa ini? Umur 19 tahun. 19 tahun. Oke. Dengar-dengar ini ceritanya itu ada pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ya. Nah ini bisa diceritakan itu seperti apa? Awalnya itu umur berapa? Ya, jadi sejak kelas 2 SD itu mendapat kelebihan yang ternyata itu merupakan keturunan dari nenek saya yang dari Cina. Selanjutnya tambah lagi waktu kelas 6 SD ternyata diberikan kelebihan lagi yang itu disinyalir juga keturunan dari nenek saya yang dari Kejawen. Berarti kedua-duanya nenek, tapi sama-sama nenek ini. Sama-sama nenek. Nah, itu ternyata ada kelebihan atau memang dari garis keturunannya itu udah berbeda dan memiliki mungkin tirakat-tirakat seperti itu. Nah, berarti itu ada. Kalau Jawa sama Cina itu kira-kira ada semacam bentrok energi atau itu enggak dalam ini Mbak Elsa itu? Ya, jadi emang waktu mulai kelas 6 SD itu yang saya udah punya kedua-duanya itu emang saya sering sakit-sakitan, dan itu ternyata ya karena kedua energi yang berbeda. Jadi lebih jelasnya itu dua energi itu masing-masing, yang pertama dari Cina itu saya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain dan biasanya bisa menyampaikan aspirasi dari mereka, keinginan dari mereka itu seperti apa. Kalau yang Kejawen itu biasanya saya bisa memprediksi seorang bayi yang sakit atau seperti apa, itu saya bisa mengetahui, dan sembuhnya itu seperti apa itu saya bisa mengetahui, karena memang diketahui bahwa simbah saya yang dari Kejawen itu dulunya dukun bayi. Oh, seperti itu. Jadi harus diolah atau gimana ini menurut? Udah pernah ke spiritual belum Mbak? Ya, Elsa. kurang lebih saya dulu sudah mendatangi 4 orang pinter ya kalau kita nyebutnya, untuk berkonsultasi dan menanyakan ini sebenarnya gimana dan cara mengatasinya itu juga bagaimana, seperti itu. Terus apa ya dari situ kesimpulannya, apakah ada peningkatan, maksudnya peningkatan dari kita itu bisa menguasai diri kita, atau kita jarang bentrok lagi dengan energi dan kita tidak jarang lagi melihat, atau gimana itu setelah keempat para spiritual itu? Dari keempat spiritual itu sebenarnya menyarankan untuk tetap mengolah kedua energi itu agar bisa bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, karena emang tujuan dari kedua energi itu berbeda. Tapi di lain sisi juga mereka menyarankan untuk kalau saya tidak mampu untuk memberhentikan saja, karena dampak dari kedua energi tersebut apabila disatukan itu sangat berat, seperti itu Mas. Sangat berat karena usia juga ya, Iya. pada saat itu. Sampai se ekstrim apa sih Mbak kalau kita melihat itu? Maksudnya ekstrim itu ke dampak ke dalam diri kita secara fungsional nyata itu sampai seperti apa? Apa pernah sampai sakit atau sampai kesurupan, atau paling parah itu seperti apa? Ya, jadi dulu sering sekali kesurupan karena memang balik lagi ke umur dan belum tahan gitu, belum kuat Ya. sakit-sakitan, sering bolak-balik ke rumah sakit karena tubuhnya yang lemah itu, karena kedua energi itu sangat-sangat besar ya, dan saya di dalam diri saya juga kayak menanggung, kayak membawa beban itu sangat besar. Berat ya, sangat Jadi berat juga. balik ke tubuh saya yang lemah itu tadi. Kalau di rumah sakit itu menurut dokter tuh
ada apa itu, gejala apa atau sakit apa itu diberikan diagnosa dari dokter enggak? Ya kalau di dokter, di medis itu sering disebutnya itu lambung, sakit perut biasa. Karena yang sering sakit itu bagian Perut. dada sampai perut kalau Dada saya. sampai perut. Oh, begitu. Kalau melihat penampakan nih, sesering apa sih Mbak sedulu sampai sekarang ini, sesering apa ketika melihat satu penampakan ini? Biasanya kalau melihat penampakan itu kalau posisi saya sedang sendiri atau di situasi atau kondisi yang gelap atau ya rawan ada makhluk-makhluk seperti itu. Kalau dalam posisi nesu atau dalam posisi apa ya, marah, posisi marah dengan seseorang itu, orang tua misalkan, itu juga termasuk enggak itu? Ya bisa juga, jadinya kita kayak kedorong untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Yang udah pernah ditemui atau dijumpai, dilihat itu sesosok apa aja itu? Dari yang paling ekstrim sampai paling slow itu. Dulu-dulu itu sering kalau di jalan, di pinggir jalan itu sering menemui wanita rambutnya panjang sekali, berbaju putih. Terus pernah juga kayak bungkusan kain, dan itu saya logika terus kayak pocong gitu bentuknya. Ya. Terus ada juga yang terakhir yang sangat ekstrim itu ketika saya tidur, dan emang saya tidurnya ketika maghrib itu sih. Terus saya kayak memeluk guling gitu, dan tiba-tiba tuh saya kayak membuka mata, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Saya sudah takut di situ karena itu saya udah lama banget nggak tahu gitu makhluk-makhluk lain. Dan yang kanan itu saya nggak bisa gerak sama sekali, tapi yang tangan kiri saya angkat gulingnya itu, dan saya bisa jelas banget tahu makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakan itu perempuan atau laki-laki, tapi benar-benar abstrak sekali bentuknya, dan saya langsung nangis di situ karena benar-benar siap banget. Itu yang dipeluk Pertama itu kali. si guling atau si pocong semacam bentuknya? Saya merinding pemirsa ini, beneran ini, luar biasa sekali ini. Auranya ini mbaknya ini. Yang dipeluk itu guling, tapi visualnya di balik guling itu ada itu. Si sugus itu pocong Iya. itu. Meluk pocong sudah. Jadi ada miske, ada pocong, ada tuyul dan sebagainya mungkin ya. Iya. Bahkan di pinggir-pinggir jalan ternyata banyak, makanya selalu berdoa itu. Terus selama ini itu masih sering seperti dulu atau udah jarang? Karena semenjak lulus SMK itu saya berusaha untuk mengalihkan ke hal-hal yang positif. Jadi saya tidak sendiri, karena balik lagi ke omongan saya tadi, saya sering menjumpainya kalau saya posisi sendiri, murung dan lain sebagainya. Dan saya mencoba untuk mengalihkan ke kegiatan yang lain yang banyak orang gitu, bersosialisasi dengan orang, jadi jarang menemui. Tapi akhir-akhir ini saya menjumpai lagi, tapi saya mencoba untuk kuat dan mengontrol diri saya. Kontrol berarti ya. Nah, tadi kan sempat bicara itu, ketika ada bayi nangis itu tahu penyakitnya, Iya. dan tahu cara mengobatinya. Saat tidak langsung itu semacam bisikan atau semacam seperti apa itu bisa? Ya, jadi ini langsung masuk ke kasusnya aja. Dulu ada saudara saya yang anaknya itu, mohon maaf, bola matanya itu bergerak, nggak bisa menetap kayak manusia pada umumnya. Tiba-tiba saya itu pegang kepalanya, dan saya itu otomatis bilang kalau bayi ini akan normal, matanya, bola matanya akan menetap seperti manusia pada lainnya itu ketika pas hari itu usia 3 bulan. Dan sempat saat itu keluarga saya tidak percaya karena saya ngomongnya kayak ngelantur gitu. Tapi pada saat bayi itu berusia 3 bulan pas pada hari itu, ternyata benar bola matanya itu bisa menetap dan tidak gerak-gerak, karena dulu itu gerak-gerak kayak hampir copot gitu bola matanya. Luar biasa sekali itu. Itu masih saudara itu? Ya, masih saudara keluarga. Saudara keluarga. Nah, itu pengalaman ya. Ya. Kalau berbicara tentang teman, mungkin ada yang kesurupan atau ada yang sakit juga seperti itu, pernah nggak? Mungkin bisa melakukan hal yang sama atau tidak sengaja, itu pernah nggak? Kalau seusia itu belum pernah, karena emang katanya itu saya bisanya khusus untuk bayi. Oh, spesialis bayi. Sangat cocok sekali sebenarnya ketika mungkin diarahkan sekolah atau perguruan tingginya itu di keperawatan atau bidan, itu malah mungkin bisa masuk ke sana. Nah,
selanjutnya nih, kalau ada nih masyarakat yang memiliki kasus yang sama, itu sebaiknya seperti apa sih? Untuk teman-teman di luar sana, kalau memiliki kasus yang sama kayak saya, lebih baik dihadapi, jangan dihindari. Karena emang kalau kita semakin menghindari itu akan semakin didekati, itu tadi. Jadi kita harus menghadapi, jangan menghindari, dan mencoba untuk menguatkan diri. Selain itu juga alihkan kegiatan teman-teman sekalian itu ke hal-hal yang positif. Kegiatan untuk bersosialisasi dengan orang. Sekalipun kita memang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, tapi kita juga harus berkaitan dengan manusia, sesama manusia seperti ini. Lalu jangan lupa juga berkaitan dengan Tuhan yang ada di atas. Oke, sangat luar biasa sekali. Nah, terkait dengan itu semua ya, kalau pernah nggak sih merasa takut yang sangat luar biasa karena melihat sesuatu itu, atau enggak pas posisi kerasukan itu atau kemasukan yang itu tuh sadar nggak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau posisi kerasukan terlebih dahulu itu saya berbeda ya, karena mungkin dua energi itu juga berbeda. Kadang kalau saya kerasukan itu sesekali saya kayak berada di ruangan kosong, putih atau hitam. Jadi otomatis saya tidak bisa bergerak kemana-mana, jadi hanya menetap di situ. Saya nggak tahu badan saya itu seperti apa, saya nggak tahu saya itu sedang ngapain karena saya terkunci di ruangan tersebut. Sesekali saya juga berkomunikasi dengan makhluk yang seperti itu, tapi menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya itu kromo, padahal saya akui diri saya secara langsung ini tidak bisa secara untuk normal pengetahuan itu tidak bisa, tapi secara di dalam itu iya saya bisa. Secara yang lain, maksudnya iya. Itu yang lain itu karena memang berbeda ya. Kalau kita secara biasa seperti ini dengan yang lain itu memang berbeda. Nah, berarti sadar dan melihat apa yang terjadi, tapi kita nggak bisa ngontrol seperti itu, atau bagaimana itu ketika seperti itu? Waktu berada di alam lain itu saya tidak bisa ngapa-ngapain karena mungkin ilmu saya juga kurang, jadi saya nggak bisa ngontrol. Pembicaraannya itu mengalir saja, terutama untuk makhluk-makhluk yang meminta untuk disampaikan aspirasinya dan sarannya. Seperti contoh dulu waktu SMP itu saya pernah, kakak kelas saya itu sedang melakukan kemah di Kali Oyo kalau nggak salah. Kemah. Itu mereka posisi kelas 2, saya kelas 1. Otomatis yang kemah hanya kelas 2 full. Sewaktu mereka pulang dan tiba di sekolahan, terjadi kesurupan massal dan itu sampai masuk ke berita. Dan di sana saya juga ikut kesurupan. Tapi bedanya saya yang memasuki diri saya ini seseorang yang menyampaikan kenapa sih mereka bisa sampai ke SMP, kenapa mereka mengikuti kakak kelas saya. Dan ternyata mereka nggak terima karena, mohon maaf, kakak kelas saya, salah satu kakak kelas saya itu ada yang membuang negatif ya, atau apa seperti membuat hal-hal yang negatif, membuang sampah di dekat pohon besar di samping kalinya itu, sehingga mereka nggak terima karena mereka sebenarnya bisa lebih menghargai kalau kita itu menghargai. Jadi setelah saya berkomunikasi seperti itu, saya sampaikan ke guru-guru saya, dan guru-guru saya melihat ke kali tersebut dan ternyata benar. Padahal saya nggak ikut ke sana, tapi saya bisa tahu dan saya menyampaikan. Itu luar biasa sekali bahwa kita ternyata harus menghargai alam, dan alam juga akan menghargai kita. Karena terkadang seperti itu kita berdampingan antara alam, dan sesungguhnya manusia itu bukan cuma manusia tok, ada jin itu yang lebih dulu daripada kita diciptakan di alam dunia ini. Nah, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teman-teman, atau pengalaman, atau terkait pesan, atau seperti apa, mungkin bisa? Untuk nasihat kepada teman-teman itu, kita harus sadar dan benar-benar paham bahwa kita di dunia ini nggak hanya hidup sendiri, kita ini juga berdampingan dengan makhluk lain dan juga alam tentunya. Jadi sebisa mungkin jika kita ingin dihargai, jika kita ingin tidak diganggu, sebaiknya kita juga memperlakukannya sama seperti itu. Jangan sampai kita merusak alam, jangan sampai kita mengganggu makhluk lain, karena mereka akan lebih jahat dari apa perlakuan kita kepada mereka. Jadi tolong teman-teman semuanya, kalau pergi kemana-mana jangan berkata kasar, jangan mengucapkan hal-hal yang negatif, terus tebarkan kegiatan dan ucapan yang positif
untuk energi kita sendiri juga. Positif untuk energi kita sendiri, karena kita yang menuai dan kita yang memetik. Itu sangat luar biasa sekali. Saya terima kasih kepada Mbak Elsa. Semoga di lain waktu kita bisa sharing, berjumpa lagi. Ya. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Berarti Anatomi Semesta tunggu channel-channel berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.